Shalom teman-teman. Selamat pagi. RK 16. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Semoga teman-teman boleh terus bersukacita dan bersemangat mengikuti RK ini. Terutama ketika di hari yang indah ini yang telah dijadikan Tuhan, kita bisa berkumpul dan bersekutu bersama. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri, kita mau nyatakan sukacita kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam, Dulu bersuka, sekarang bersuka, esok bersuka, bersuka cita. bersuka cita. Ya Allah, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh mengarunikan hari yang indah bagi kami, kesempatan bagi kami untuk boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini, diperlengkapi dalam RK ini. Biar kiranya Tuhan Kau yang boleh pimpin jalannya sepanjang acara, supaya kami juga boleh terus belajar, memohon pimpinan Tuhan, menyerahkan setiap jalannya acara ke dalam tangan-Mu. Kau yang boleh pimpin setiap panitia, pembicara, dan juga pelayan, juga terutama peserta, supaya Engkau yang boleh berikan hati yang boleh terus berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita di tengah berbagai pergumulan hidup dan pelayanan kita. Dalam kondisi-kondisi yang terasa sulit dan tidak mungkin, kita mengalami Allah ketika Ia mengulurkan tangannya dan mengangkat kita. Tidakkah Ia layak mendapatkan pujian yang tertinggi? Mari kita tinggikan Dia, kita puji dan angkat syukur kita atas kebesaran dan kuasa Allah yang sungguh nyata atas hidup kita. Oh, how great the Lord. Great is the Lord, He is holy and just, by His power we trust in His love. Great is the Lord, He is faithful and true, by His mercy He proves His love. Great is the Lord and worthy of glory, great is the Lord and worthy of praise. Great is the Lord, now lift up your voice, now lift up your voice. Great is the Lord, great is the Lord. Ialah Allah yang begitu besar, layak untuk dipuji dan ditinggikan. Mari kita sembah Dia lebih lagi. He is the Lord, He is exalted. Dengan bangkit berdiri, He is the Lord, forever His truth shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. kita nyanyikan lagu ini dari baitnya yang pertama. He is exalted, the King is exalted on high.
King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. Di tengah kebesaran Allah dan keberdosaan kita, Dia memilih kita. Namun bagaimana kita meresponinya? Apakah kita masih seringkali tidak percaya dan tidak taat? Mungkin dikalahkan oleh kondisi, ketakutan, keterbatasan, atau ego dan prioritas lain dalam hidup dan pelayanan kita. Sementara kita tahu bahwa sebenarnya Allah dan tangannya selalu ada bagi kita. Mari menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah untuk mau belajar taat dan dibentuk menjadi pelayan-pelayan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Why have you chosen me out of millions to shine to me? You know all the roads that I've How could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son? But Lord, help me be what you want me to be. Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walk by your side. Katakan sekali lagi, my life I now give, for you I will live. My life I now give for you. I will live and walk by your side all the way. Kepada Bang Alex dipersilakan untuk menyampaikan firman. Kembali pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan terus boleh memikirkan firman-Mu di dalam RK ini ya Tuhan. Supaya kami pulang membawa firman-Mu yang memberikan kepada kami pengertian, kekuatan, semangat untuk membangun kerajaan Allah di kampus kami, di kota kami masing-masing. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan, pagi ini kembali jadi kesempatan yang indah bagi kami. Kami mohon tolong kami Tuhan, bukan cuma jadi pendengar-pendengar yang setia, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman sekalian. Iya. Bisa tidur? Kamu mungkin bisa tidur, temenmu gak bisa tidur gara-gara kamu ya. Ngoroknya minta ampun. Camp itu unik ya. Saya suka bilang banyak orang di dalam sesi nyambung tidur.
Ya, karena kenapa? Di kamar nggak bisa tidur ya. Di dalam sesi pengennya tidur gitu ya. Jadi mari kita saling menjaga. Ini baru hari yang kedua. Pakai waktu istirahat dengan baik ya. Waktu untuk boleh juga punya kesempatan bisa share mungkin, atau kalau memang nggak kuat ya rest aja begitu ya. Baik, hari ini sudah terjadi seperti yang saya mimpikan. Wajah saya separuh di sana. Yang itu bukan wajah saya, bukan tangan saya juga ya. Baik, pagi ini sama-sama kita akan melihat di dalam bagian selanjutnya, yaitu Lukas pasal yang kelima. Saya sedikit memberi info bagi teman-teman. Saya sangat mengharapkan kalian membaca artikel yang ada di halaman 26 ya. Ini wajib baca sebelum ikut sesi sore nanti ya. Wajib baca sampai gambar yang dinamika pemuridan itu ya. Coba baca lagi, refleksikan. Jadi nanti sebentar kalau mungkin habis makan siang begitu ya. Sebelum kalian mungkin istirahat atau nanti sebelum sore masuk sesi, kalian baca halaman 26 sampai halaman yang ke-34 ya. Wajib, kudu, mesti, harus. Oke. Beberapa buku yang ada di bagian akhir di dalam halaman 32, beberapa buku yang ada di halaman 32 sebagai further reading, referensi buku bacaan lebih lanjut, ada dijual dengan diskon 50. Saya nanti malah bayar sisanya 20% ya. Sekali lagi, ada beberapa buku yang sangat terbatas dibawa, dan saya baru tahu juga ada buku yang gak dibawa gitu ya. Jadi mungkin kalian fokuslah melihat yang ada, yang penting silahkan boleh dimiliki. Kenapa? Ini kesempatan ya. Kalau belum punya pribadi gak apa-apa, minta supaya PM kamu perpustakaannya punya ya. Itu kan cara beli buku murah kan. Jadi suruh perpustakaan kampus yang beli, kamu minjem. Atau beberapa orang patungan ya, untuk bisa beli buku-buku yang bagus kalau merasa saya sangat miskin teratur, kira-kira begitu ya. Kumpul beberapa orang, coba beli buku-buku yang baik. Saya banyak bertumbuh melalui buku rohani, dan saya pikir ini juga menolong kalian harusnya bisa punya kerinduan lebih dalam. Kalau bilang generasi sekarang gak suka baca, gimana dong? Ya kalian ya tetap baca gitu ya, gak ada cara lain. Mau gimana? Mau audiobooks boleh juga, tapi kalian yang bacain dulu bukunya dari depan sampai belakang, lalu rekam ya buat orang lain dengar. Jadi itu kesempatan kita boleh sama-sama di RK ini. Saya harap kita terus saling membangun. Siapa yang baru hadir pagi ini? Teman-teman yang tadi malam mungkin nyusul, boleh angkat tangan? Oke ya, selamat datang. Terima kasih untuk kerinduannya dan juga perjuangannya mungkin datang kemari ya. Ada beberapa yang nyusul dan sudah tiba. Nah tadi malam kita bahas, saya ulang sedikit, bahwa kita bahas tentang the big story of the Bible. Kalau Alkitab ini diperes begitu rupa, ada cerita di dalamnya. Cerita yang di dalamnya saya ambil kalimat dari Christopher Wright. Ada 6 babak kalau dia katakan demikian. Dimulai dengan Allah mencipta, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Lalu kita melihat Allah berjanji memberikan pemulihan itu dan digenapi di dalam Kristus melalui kedatangannya, penebusannya, redemption. Dan dia memberikan kepada kita misi. Ini mission. Dan akhirnya ada the new creation. Dan cerita besar ini seharusnya menjadi cerita yang di dalamnya saudara dan saya menemukan cerita kita masing-masing. Mungkin kamu pikir, wah ini kok kayaknya pendekatan baru. Emang ada ya di Alkitab kayak gitu? Nanti kita lihat sama-sama. Ini bukan temuannya Perkantas. Ini bukan temuannya. Ini adalah apa yang Alkitab sendiri sampaikan kepada kita. Cerita kerajaan Allah. Mengapa Injil selama ini hanya dikaitkan dengan hidup personal? Saya pikir ini wawasan dan cara pandang yang saya lihat Tuhan bukakan makin luas kepada kita dari generasi ke generasi. Sehingga kalau kalian perhatikan dalam 6 babak cerita kerajaan,
Allah mendirikan kerajaannya, terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu, dan kemudian dikatakan ada penebusan dimulai dengan Allah memilih Israel. Ya, ini dia membaginya. Kalau ini dalam kalimatnya Christopher Wright tadi, ini adalah promise. Ini yang bicara tentang redemption, penebusan. Sang raja datang sendiri 2000 tahun yang lalu dan dia kembali ke surga, tetapi dia memberikan misi. This is our mission, ya. Memperluas kerajaan itu. Dan babak yang terakhir yang saudara dan saya masih nantikan. Kadang-kadang memang jadi pergumulan ya. Berharap gak sih kerajaan Allah datang? Oh Tuhan jangan, belum kawin gitu ya, banyak yang ngomong gitu ya. Padahal tiap hari Minggu kalau kalian di gerejamu berdoa Bapa kami itu minta Tuhan datang loh. Datanglah kerajaanmu. Gak sadar aja. Tiap minggu minta Tuhan datang. Kalau Tuhan mau datang bilang jangan dulu. Kurang ajar kan? Datanglah kerajaanmu. Jadilah raja ya Tuhan di bumi seperti di surga engkau sudah raja di sana. Jadi memang sangat indah ya. Kerinduan umat percaya adalah kita melihat sang raja itu. Sehingga nanti kita akan melihat muka dengan muka. Dan itu satu harapan, hope kita. Semua yang rusak sekarang, yang hilang di dalam fall, itu dipulihkan di dalam the new creation. Ada pengharapan. Memang selama saudara dan saya berjuang di dunia ini tidak akan pernah sempurna. Tapi bukan berarti tidak akan datang yang sempurna. Kadang-kadang kalau bergumul dalam pelayanan begitu rupa kemudian ingat lagi. Wah Yesus akan datang memulihkan segalanya. Saya berbagian ikut di dalam misinya. Dan ini yang Tuhan sedang karyakan terus. Sehingga kalau tadi malam saya katakan visi kerajaan Allah ini visi besarnya. Allah merindukan kerajaannya di dunia ini. Kenapa? Memang dialah rajanya, dia yang punya semuanya. Dan kemudian kita melihat di mana kita menempatkan pemuridan kita. Di mana kita menempatkan visi PMK, ada persekutuan besar, ada kelompok kecil, ada pelayanan pribadi. Kita menempatkannya dalam cerita besar itu. Ya. Dan yang menarik adalah Yesus membangun kerajaannya. Tidak pakai malaikat saudara. Bukan malaikatnya disuruh datang ke dunia mimpin kelompok kecil kita gitu ya. Tapi Tuhan bangun melalui murid. Siapa? Murid yang sudah dia muridkan, yang kemudian memuridkan kembali. Saya pikir waktu Yesus ngajak muridnya tuh jelas ya, dia ngatakan ya, mari ikutlah aku. Lalu? Coba kalau saya ajak kamu, yuk ikut yuk. Kalian nanyanya apa? Hah? Mau kemana? Ada yang nanya gak? Benar kata kalimat Kak Febian. Kemarin nanya gak sama PKK-nya? Ayo deh ikut kelompok kecil. Ya masa nanya mau kemana, lucu juga. Maksudnya apa sih kelompok kecil itu kali ya? Apa sih pemuridan itu? Waktu Yesus katakan mari ikutlah aku. Yesus tuh gak menjebak orang ya. Sekarang kan banyak PKK merasa dijebak. Gue dijebak 2 tahun lalu sama PKK gue. CPKK merasa dijebak. Tapi sebenarnya kalau lihat Yesus jelas sekali ya. Dia gak menjebak. Ayo ikut, manis, ayo dong enak loh. Kemudian jadi PKK ya. Enggak. Mari ikut aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah ini satu gambaran bahwa jelas sekali kerajaan Allah dibangun melalui kehadiran murid yang kembali memuridkan. Nah mari kita akan melihat hari ini bagaimana Tuhan Yesus memanggil muridnya, salah satu bagian di dalam Injil Lukas. Ada banyak cerita pemanggilan murid di dalam Alkitab. Dan bagi saya ini salah satu cerita yang berkesan, yang menarik sekali. Kenapa? Kalau nanti saudara perhatikan bahwa sebenarnya murid-muridnya itu sudah juga dekat sama Yesus, khususnya Petrus. Jadi ini bukan pertemuan pertama nampaknya. Tapi kalau kalian perhatikan, kenapa? Karena lihat di atasnya, nanti coba perhatikan Lukas 4 ayat 38. Apa judulnya? Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Petrus merit gak? Merit. Ada ibu mertua masa kagak merit? Ibu mertua orang gitu ya.
Ya, sehingga kalau kalian perhatikan, berarti Petrus sudah ketemu Yesus kan? Udah ikut Yesus. Tetapi bagi saya menarik sekali ditulis satu perjumpaan pribadi yang bagi saya di sini Tuhan menegaskan. Dalam Injil Matius kalian bisa lihat paralelnya di Matius 4, 18, 22. Dan di Injil Markus kalian bisa lihat paralelnya Markus 1 ayat 16 sampai 20. Nah, perhatikan hari ini kita melihat bagaimana pemanggilan Petrus, ya. Secara khusus pemanggilan Petrus. Inilah cara Yesus membangun kerajaannya, dan mari kita refleksikan dengan bagaimana Tuhan panggil engkau dan bagaimana di kampusmu harusnya di kampusmu ada murid-murid yang seperti ini. Jadi ini kita makin ngerti murid ya. Kami di sini tidak akan bicarakan detail banget begitu ya. Nanti sore di dalam kelompok, karena itu kalian perlu membaca materi halaman 26 sampai 34 tadi. Di situ kalian akan melihat nanti profil murid itu kayak apa sih? Sehingga memang jelas teman-teman ikut kelompok kecil atau ikut program pemuridan atau ikut di dalam pemuridan bukan sekedar bicara saya daftar, bukan. Kalau saya makin mengerti bagian ini, saya makin melihat pentingnya pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa, benar-benar mempersiapkan orang berjumpa dengan Tuhan. Ya, nanti saya coba jelaskan apa yang saya maksud dengan kalimat itu. Mari kita membaca bergantian pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat 1, teman-teman baca ayat 2, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat sebentar ceritanya sebelum saya akan coba menarik beberapa perenungan saya dari ayat-ayat ini. Kalau saudara perhatikan, ini peristiwa yang saya katakan tadi, nampaknya Yesus sudah punya kenalan murid-murid itu. Bahkan kalau kita perhatikan ya, bahwa beberapa dari murid Yesus juga sebenarnya adalah sepupunya sendiri, ya. Dan ini kalau kita membaca sejarah atau mungkin tafsiran, beberapa mengatakan bahwa mereka lebih tua dari Yesus. Yesus umur berapa waktu itu? Kira-kira 30-an. Sementara yang lain itu kemungkinan sudah lebih tua dari Yesus. Unik juga, pernah ada yang nanya sama saya, "Kak, gimana nih kalau dapat AKK lebih tua?" Oh, dia kaget kali ya. Saya bilang, "Oh, persis kayak Yesus kamu." gitu ya. Kaget, "Hah?" gitu.
Maksudnya dia mau bilang, jangan gitu dong Kak. Ya gak ada masalah tua atau muda, masalahnya jadi murid atau tidak. Loh kalau dia sudah tua tidak jadi murid dan kamu masih muda jadi murid, siapa tahu Tuhan percayakan pemuridan kepada kamu. Karena kamu sudah tahu dan melakukan. Menolong dia, tahu dan melakukan. Mendoakan dia, membimbing dia ya. Jadi pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Tidak kebetulan bagi saya Lukas mencatat khusus tentang Petrus di sini. Di mana itu pantai Danau Genesaret? Ini adalah nama lain dari Danau Galilea. Jadi ada banyak nama untuk Danau Galilea ya. Salah satunya, makanya ada yang bilang itu danau apa laut? Sama kayak orang Batak bilang Danau Toba itu apa? Laut. Saya berapa kali kalau ke Parapat gitu, ayo saya ngajar di sana. Ayo Pak kita ke laut. Laut? Kita deket danau deh, laut masih jauh gitu ya. Ternyata laut sama danau dibolak-balik oleh mereka begitu ya. Nah ini juga kalau kalian perhatikan beberapa kali, nanti lihat di bagian lain dibilang laut. Dibilang Tasik Tiberias. Jadi Tiberias, Genesaret dan Galilea, Danau Galilea itu sama ya. Itu tempat di mana sangat banyak ikannya ya. Nah perhatikan, Yesus datang ke tempat sana, sedang orang banyak mengerumuni dia. Jadi saya pikir pengajaran Yesus nampaknya sangat berbeda dengan pengajaran orang-orang Farisi. Sehingga dia banyak mulai mendapat pengikut ya. Lalu ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Biasa sudah pagi. Mereka kembali biasanya ke darat dan membasuh jalannya. Jala waktu itu tentu tidak sekuat jala kita sekarang. Sehingga membasuh itu adalah coba melihat kalau ada yang sobek. Karena kalau tidak dibasuh menurut satu penafsir itu mudah sekali koyak. Ya, jadi itu hal yang wajar yang dilakukan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon. Saya pikir tidak kebetulan dari 2 perahu itu Yesus pilih perahu Simon. Dan perhatikan ya, menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Wah bagus juga ya. Kalau ini gambarannya, jadi mimbarnya Yesus itu perahu. Dan waktu itu perhatikan ya, ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Sekarang suka kebalikan ya. Dulu yang khotbah tuh yang duduk. Sekarang gua berdiri, lu duduk. Perhatikan beberapa khotbah Yesus di bukit, lalu kemudian dia duduk dan mulai mengajar. Mungkin muridnya sih kalau nggak berdiri ya di lantai ya. Jadi kalau sekarang malah kebalik, pembicaranya yang disetrap. Berdiri bang sampai selesai. Setelah selesai berbicara, ini Yesus pakai pakai akustik alam. Jadi ternyata pagi-pagi itu katanya angin akan membawa suara ke pinggir pantai. Karena bayangkan kalau orang banyak datang, Yesus nggak ada Bang Sahat bisa minjemin sound system waktu itu ya. Waktu itu nggak ada. Jadi Yesus pakai alam begitu ya. Langsung seperti itu gambarannya. Saya pikir pasti Yesus ini banget ya. Waktu khotbah depan 5.000 orang begitu ya. Emang ada sound system? Mau colok di mana? Ya. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon. Nah saya melihat Yesus meminjam perahu Simon untuk satu kepentingan mengajar orang banyak. Tetapi di dalam peminjaman itu juga Tuhan punya rencana buat Simon. Kalimatnya apa? Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Teman-teman ini bukan hal yang lazim. Waktu saya membaca latar belakangnya, ternyata di Danau Galilea itu orang kalau menangkap ikan itu jam yang pas adalah malam. Lalu yang menarik yang kedua apa? Itu di tempat yang tidak terlalu dalam. Itu psikologi ikannya di Danau Galilea. Ternyata begitu ya, ikan itu kalau siang karena kena panas langsung mungkin dia takut juga kulitnya kebakar kali ya, kayak kalian ya. Jadi ikan itu malah masuk ke dalam atau istilahnya tidak kelihatan lah begitu ya.
Lalu kalau malam mereka agak naik ke permukaan. Sehingga ini permintaan Yesus tidak lazim. Mari bertolak ke tempat yang dalam. Sebenarnya jadi begini ya, dia bertolak ke tempat yang dalam padahal biasanya orang menangkap ikan di danau Galilea itu di tempat yang tidak terlalu dalam dan malam hari. Bukan siang hari. Siang ke tempat dalam disuruh seperti itu. Lalu Simon bilang apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin juga Simon mikir gitu ya, yang nelayan gua. Yesus adalah tukang kayu. Mau gak diajarin sama tukang kayu? Cara menangkap ikan. Gak logis ini ya. Memang unik sekali kalau kita perhatikan. Tetapi, nah ini nih. Petrus taat-taat aja gitu ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya kami akan menebarkan jala juga. Kira-kira ngomongnya gimana? Ini kan kutipan langsung nih. Kalau bikin drama kan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya ya aku akan menebarkan jala juga. Gitu kali ya. Ya udahlah. Guru nih yang menyuruh begitu ya. Sehingga bagi saya waktu sampai di dalam tahap itu. Ya mungkin kita gak bisa langsung bilang. Wah Petrus beriman, dia sungguh-sungguh taat. Walaupun dia tidak mengerti. Terlalu jauh lah kalau disimpulkan seperti itu. Dia cuma taat ya sudah, lakukan aja. Apakah dia juga orang yang gak enakan. Mau menyenangkan gurunya gitu ya. Sehingga ya karena engkau menyuruhnya. Aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan ayat 6. Dan setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Tidak dikasih tahu berapa banyak tapi jalanya mulai koyak. Perhatikan gambaran berikutnya nanti, perahunya hampir tenggelam. Wow. Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Kenapa pakai isyarat? Mau teriak-teriak. Jauh loh kan ke tempat yang dalam, agak jauh begitu ya. Entah pakai isyarat apa, bisa juga pakai teriakan tertentu mungkin ya. Lalu supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan. Kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, saya makin meyakini bahwa ternyata di dalam bagian ini Tuhan punya rencana bagi Simon. Tuhan mau menunjukkan kepada Simon siapa dia. Dan ini sekali lagi dengan satu kemustahilan tadi, siang hari suruh ke tempat yang dalam gak masuk akal. Tapi yang didapat jauh lebih banyak, bahkan 2 perahu hampir tenggelam. Tidak heran Petrus tersungkur. Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia, ternyata efeknya bukan cuma Petrus ya. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Siapakah mereka yang lain? Perhatikan ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus. Ini saudaraan ya. Papanya namanya Zebedeus. Nah mereka memang nampaknya nelayan yang punya usaha. Kenapa dikatakan punya usaha? Perhatikan nanti di bagian yang lain. Mereka punya orang yang kerja dengan mereka. Demikian catatan dalam Injil Matius. Lalu perhatikan. Kata Yesus kepada Simon. Jangan takut. Ya takut juga kali waktu itu ya. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bagi saya catatan terakhir ini menarik. 2 perahu penuh ikan, hampir tenggelam. Yang bikin jala hampir koyak. Ditinggalin loh. Gak ada ceritanya ya. Lalu mereka pun menjual semua ikan itu. Lalu mengikuti Yesus dengan harta yang berlimpah-limpah. Asik juga kali ya. Ini dijual. Ditinggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ceritanya kita udah tahu ya. Saya mau ajak kita lihat ada 4 kebenaran yang saya sharingkan pagi ini menjadi perenungan buat kita. Bagi saya kasih judul sederhana, Encounter with Jesus. Perjumpaan dengan Kristus. Betapa penting perjumpaan dengan Kristus.
mengawali pemuridan kita. Pemuridan bukan hanya sekedar orang itu punya KTP Kristen, dia pernah atau mungkin ikut datang ke satu gereja, dia punya KTP Kristen, dia punya simbol-simbol Kristen, tapi dia harus mengalami perjumpaan dengan Kristus. Ini yang saya katakan, ingat baik-baik, kalau engkau mau memilih murid, engkau mau merekrut orang jadi murid, tanya baik-baik, apakah kampusmu sudah menolong orang ketemu dan berjumpa dengan Kristus? Itu bicara bagaimana program PI di kampus. Jangan-jangan kita cuma suruh orang ikut. Ada orang mau ikut karena iskut, teman-teman. Apa itu? Iseng-iseng ikut. Iskut Yesus. Ada yang pernah daftar loh. Bahkan saya kaget juga di salah satu kampus waktu itu. Ya salah satu kampus, maksudnya kampus saya gitu ya. Di Visip UI dulu ada yang mau ikut kelompok kecil. Kenapa? Kenapa aneh? Anehnya karena dia sering temenin temennya ikut kelompok kecil. Maksudnya dia punya teman, temannya ini ikut kelompok kecil, dia nunggu, gak jauh dari kelompok kecil. Nah jadi setiap kali dia ngikut, lalu kemudian dia nanya sama temannya, itu apa ngapain sih? Oh itu kelompok kecil. Terus kemudian anak ini menjelaskannya juga, kelompok kecil ngapain? Ya gitu, kalau ulang tahun dikasih kado sama pemimpinnya. Siapa yang gak mau ikut? Sebenarnya kenapa saya amazed dia ikut? Dia mau ikut dan anaknya nanya sama saya, Kak boleh gak ikut? Kenapa saya amazed? Temannya pakai jilbab. Sebegitu menariknya fellowship di antara orang percaya, ada kasih yang tulus. Tapi saya ingin katakan yang paling dalam, orang itu harus berjumpa dengan Yesus. Pemanggilan murid dalam versi Lukas, ketika Lukas menunjukkan bagaimana Petrus mengalami personal encounter with Jesus. Hati-hati kalau engkau melihat kelompok kecil hanya sebagai satu tren. Wih, kita baru pulang RK, katanya mesti ada kelompok kecil. Apalagi kalau kampusmu belum punya kelompok kecil. Ayo bikin kelompok kecil, lalu tawarkan semua. Sampai tukang teh botol, siapa yang mau ikut kelompok kecil? Ikut semua. Ya ampun, PI dulu coy. Bawa mereka berjumpa dengan Kristus. Karena itu banyak kelompok kecil di kampus yang tidak berjalan. Bagi saya masalah utamanya mungkin bukan di kelompok kecilnya. Mungkin di PI-nya gak jelas. Dan beberapa kampus sudah berkali-kali juga kita sampaikan PI-nya kelamaan. Ada juga yang PI-nya kelamaan. 1 semester PI kagak kelar-kelar. Udah gitu berikutnya langsung masuk kelompok kecil udah semester kedua. Semester 3 mesti mimpin lagi karena mereka kuliah cuma 3 tahun. Kadang-kadang saya mikir memang ini juga kita perlu doakan sungguh-sungguh ya. Ketika ada mahasiswa baru masuk, kalian doakan sungguh-sungguh mereka berjumpa dengan Kristus. Sehingga apa yang jadi kerinduan kita, mungkin ada pipa di kampusmu, pekabaran Injil lewat PA, ada KKR kamu buat, atau mungkin ada retret penginjilan, apapun bentuknya, doa dan kerinduan kita mereka berjumpa dengan Tuhan. Karena murid adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama yang saya ingin katakan dari 4 kebenaran ini, yang pertama ini. Encounter with Jesus itu adalah murid yang mengenal siapa Tuhannya. Pengenalan akan Tuhan menjadi satu bagian yang penting di dalam kehidupan seorang murid. Kenapa? Menjadi murid itu menyerahkan diri, kata Kak Febian kemarin, ikut gurunya. Kita sih sekarang kelompok kecil gak kayak gitu-gitu amat ya. Ada yang pernah satu kos sama PKK? Malah petaka banget ya. Oh waktu itu jadi murid itu mesti satu ikut gurunya kemana aja pergi gitu ya. Tanya Kak Vivi tuh pernah satu kos sama PKK-nya katanya ya. Terus Kak Vivi katanya pernah ngajak temennya gak kelompok kecil. Pulang kelompok kecil kalau gak salah ingat saya ceritanya. Tahu-tahu di bawah pintu kamarnya sudah ada surat dari PKK. Kayaknya kalau kita waduh ikut PKK enggak deh, enggak banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah satu encounter with Jesus. Dialah Tuhan dan diikuti. Bahkan kata matetes, guru atau disciple, murid.
Bang Erik Sudarma dulu pernah memberikan satu definisi yang menarik. Dia bilang, karena skripsinya dia tentang matetes ya. Dia mengatakan murid itu adalah orang yang dikatakan berjalan persis di bekas telapak kaki gurunya. Itu gambaran yang diberikan. Betapa orang itu meniru gurunya. Berarti dia menyerahkan hidupnya kepada gurunya. Dia kenal siapa gurunya. Dan Kristus memperkenalkan dirinya kepada Simon. Dia bukan cuma guru biasa, semua juga panggil dia guru. Mungkin Simon sudah lihat bagaimana dia menyembuhkan ibu mertuanya di dalam pasal yang keempat. Mungkin juga ada beberapa mujizat lain yang dilakukan. Tetapi kali ini Simon berjumpa langsung dan dia kenal ini bukan sekedar guru. Saudara, banyak hal terjadi dalam hidup orang, bukan kita kan? Tapi personal encounter with Jesus. Kita butuh hal itu untuk memulai perjalanan pemuridan kita. Kenapa saudara? Kalimat ini saya kutip. Sebelum saudara jadi murid atau bahkan dipakai jadi penjala manusia, saudara harus terlebih dahulu mengenal dan akui Yesus sebagai Tuhanmu. Dan itu yang terjadi pada Petrus, Simon Petrus. Tuhan, pergilah daripadaku. Ini ngusir Tuhan ya. Pernah gak kamu ngusir Tuhan? Kita mah sok kenal, sok deket ya. Tuhan beserta akulah walaupun aku tukang dosa. Enak banget. Petrus begitu sadar, Tuhan pergi. Terlalu najis aku. Kira-kira apa yang dia kenal tentang Tuhan? Paling tidak dia melihat dia Tuhan atas alam ini. Bayangkan satu malam sudah berjuang. Nelayan profesional. Tuhan minta sesuatu di luar logika nelayan profesional. Tapi dia ikut dan hari itu. Dia bukan hanya mendapat ikan. Dia ketemu Tuhan. Petrus bukan hanya mendapat ikan. Bertemu ikan yang sangat banyak. Bukan itu. Petrus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang personal bagi dia. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman pribadimu berjumpa dengan Yesus. Tapi biarlah pengalaman-pengalaman kita membawa kita mengatakan, benar Tuhan. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupku. Tuhan panggil murid dengan pertama-tama memanggil murid itu kepada dirinya. Oh nanti sore makanya kalian baca artikelnya di dalamnya. Called to him. Dipanggil ketemu dengan dia. Nah ini pemuridan itu mulainya di situ. Kalau kamu mau bangun pemuridan di kampusmu bagaimana? Bukan dengan rapat. PI. Datang ke kosan, beritakan Injil, sampaikan kebenaran. Kadang-kadang kita sekarang begitu ya, mau kelompok kecil, rapat. Jangan-jangan kita kebanyakan rapat, kurang PI. Kurang doain sungguh-sungguh pertobatan. Yang kedua, encounter with Jesus. Ini adalah murid yang mengenal dirinya. Perhatikan ketika Petrus berjumpa dengan Yesus yang begitu luar biasa. Yang dia katakan, Tuhan pergilah daripadaku. Dia sadar dirinya. Oh saudara, kenapa ini penting? Saya mau jelaskan ini cukup panjang karena saya pikir ini berkaitan dengan pemuridan kita. Supaya kita punya prinsip pemuridan yang benar. Jangan berpikir seolah-olah kita cukup berjasa mau jadi murid Yesus. Kenapa ya? Kadang-kadang kita malah kebalik. Ya, saya mengatakan kita, mungkin saya termasuk di dalamnya ya. Ketika kita jadi murid, kita kok makin nggak kenal diri, atau maaf kata, boleh pakai kalimat makin lupa diri. Kenapa? Karena mungkin prestasi-prestasi rohani dan aktivitas-aktivitas rohani, kedudukan-kedudukan rohani membuat kita merasa kita lebih baik. Saya kasih contoh begini ya. Ini Petrus kan begitu ketemu Yesus langsung sadar dia berdosa. Harusnya waktu kita ketemu Tuhan, makin kita ketemu Tuhan, makin kita mentuhankan Dia, kita makin sadar ketidaklayakan kita.
Tapi kadang-kadang kebalik nih. Awalnya jadi anak kelompok kecil, itu kayaknya level paling rendah dalam kerohaniannya. Cuma anak kelompok kecil, kadang-kadang ya jadi kolektan ya, terima-terima tamu, modal senyum doang gitu ya. Terus kemudian tahun berikutnya mulai ditawarin jadi panitia, naik sedikit ya. Mulai merasa makin layak jadi panitia. Terus tahun depannya ditawarin lagi, kamu udah dibina, mau gak jadi pengurus. Wow, naik lagi level rohaninya, seolah-olah begitu ya. Lalu kemudian nanti naik lagi, ditawarin lagi. Oh, kamu jadi apa? Sekarang jadi pemimpin kelompok kecil. Setelah 2 tahun dibina, udah jadi pengurus. Wow, naik lagi. Lalu kemudian nanti mungkin jadi puncaknya pengurus, jadi tim inti. Jadi koordinator, itu rasanya persis 1 tingkat di bawah Yesus gitu. Sehingga tidak heran banyak kali kita merasa saya makin layak, saya makin layak. Lebih ngerinya apa? Saya lebih baik dari orang lain. Makin sadar diri, tapi makin lupa diri. Makin tidak melihat siapa Allah dan siapa saya. Waktu saya menyadari hal ini, saya lihat kalimat Paulus. Waktu dia sadar, dia mengatakan aku yang paling hina. Pertama dia katakan dari semua rasul. Surat berikutnya dia mengatakan aku yang paling hina dari semua orang kudus. Surat terakhir yang ditemukan yang kita miliki sebelum dia mati. Dia mengatakan 1 Timotius, aku paling hina dari semua orang berdosa. Makin lama di dalam Tuhan, bukan makin sombong dan melihat, oh this is my story. Ini aku Tuhan, aku makin baik, aku makin lakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau murid yang seperti itu, jangan-jangan kita tidak kenal siapa Tuhan dan kita akhirnya tidak kenal diri kita. Oh kenapa? Banyak orang memulai dengan baik, memulai dengan Injil, tapi tidak melewati hidupnya dengan proses Injil. RK14 kita bahas soal gospel. Dan saya mau sedikit tekankan ulang di sini. Untuk kita mengerti panggilan pemuridan. Jadi jangan pernah merasa sombong, saya ikut Tuhan. Karena engkau dan saya ikut Tuhan, itu semata-mata anugerah Tuhan. What is the gospel? Apa itu Injil? Kalau kalian perhatikan, Injil itu secara sederhana kita bilang kabar baik. Coba kalau saya bilang, wih ada kabar baik loh teman-teman. Luar biasa kabarnya, baik sekali. Apa itu? Oh pokoknya kabar baik. Jadi kalau kita beritakan Injil kita kasih tahu, ada kabar baik loh. Luar biasa loh kabarnya, baik banget. Bukan cuma baik, B-A-I-K. Baik banget. Baik banget loh kabarnya, luar biasa baik. Orang goblok juga akan nanya, apa itu kabarnya? Kabarnya apa? Jadi Injil bukan cuma kabar baik, tapi kabar baik apa? Kata yang dipakai untuk Injil dalam bahasa Yunani diambil dari istilah evangelion atau orang. Jadi pada waktu itu begini, orang Roma ini kalau perang, mungkin mereka perang jauh begitu ya. Lalu kemudian mereka di sana perang, bertempur lalu menang perang. Kalau setelah menang perang apa yang terjadi? Maka ada 1 orang pembawa pesan yang akan berlari pulang dari medan pertempuran. Orang itu adalah si pembawa kabar baik. Dan dia akan masuk kota dan dia akan beritakan kabar baik. Apa kabar baiknya? Kita menang perang. Itu namanya Injil. Yang dia sampaikan itu Injil. Maaf saya belum sempat terjemahkan ya. Ini semua dari slide yang lama. Gospel is an announcement. Kabar. Ya. Often translate good news. When the Roman emperor sent a proclamation around the empire declaring a victory or achievement, this was called a gospel. Jadi apa itu the gospel? The gospel is good news to be believed. Not good advice to follow. Namanya juga kabar baik. Kalau kabar bagian kita apa? Percaya atau tidak percaya. Makanya kalau dikatakan kekristenan adalah agama yang menyampaikan kabar baik. Pertanyaannya kabar baiknya apa? What is the gospel in Christianity? What is the good news in Christianity?
The good news in Christianity is Jesus. And the good news about Jesus, which we announce, is He died for our sins and was raised from the dead. Makanya penginjilan itu ini beritanya. Saya baru pulang mengajar di STT tentang penginjilan. Dan ini udah tahun kesekian saya mengajar, dan dalam mata kuliah teologi dan praktek penginjilan, salah satu yang seringkali jadi kesalahan orang Kristen, begitu memberitakan Injil, yang diberitakan bukan newsnya, tetapi what to do-nya. Apa yang harus dilakukan. Jadi banyak yang memberitakan Injilnya begini. Ya di sana kan banyak orang Batak gitu ya. Jadi Amang, Inang, apa itu Injil? Amang, Inang mesti rajin ke gereja ya. Dengar-dengar sama Tuhan. Amang, Inang harus rajin saat teduh. Amang, Inang harus ini. Is that the good news? No, that is good advice. Good advice to be followed. Nasihat-nasihat yang baik untuk disampaikan. Sementara kalau good news, kita cuma menceritakan, Amang, Inang, ada Yesus yang mati buat Amang dan Inang. Di dalam anugerahnya, Dia menyelamatkan Amang dan Inang. Maukah engkau percaya? Jadi yang diberitakan news. Apa yang sudah Tuhan lakukan. Bukan apa yang harus saya lakukan. Beda ya. Penginjilan bukan tentang apa yang harus kau lakukan supaya percaya. Tapi apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Kenapa ini jadi penting teman-teman? Karena dunia juga punya good news versinya mereka. Agama yang lain mengatakan lakukan supaya selamat. Apakah orang Kristen sama good newsnya? No, beda. Coba lihat. Kalau hal-hal yang telah atau harus saya lakukan supaya saya selamat itu bukan good news. Good news itu ini. Berita tentang karya Yesus bagi kita, tentang apa yang telah atau yang telah Dia capai, bukan apa yang harus saya lakukan. Yang satu itu good advice. Yang diberitakan good news. Jadi, the gospel is good news, not good advice. Makanya kalau guru ada, saya suka cerita ya, guru sekolah minggu saya pernah dengar dia ngajarnya begitu. Adik-adik harus rajin baca Alkitab, harus rajin ke sekolah minggu, taat sama papa mama supaya jadi anak Tuhan. Benar gak? Ayo mikir. Ini ibadah Kristen atau ibadah seberang? Lakukan ini supaya jadi anak Tuhan. Benar? Oh salah. Kekristenan berkata bukan dimulai dari apa yang kau lakukan, tetapi dimulai dari apa yang Kristus lakukan bagimu. Harusnya kan dia ngajarnya gimana? Adik-adik, pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah mati menggantikan kita. Itu menjadikan kita anak Allah. Karena itu sebagai anak Allah, ayo rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin datang sekolah minggu. Itu respon, bukan syarat. Jangan dibalik ya. Jangan-jangan kita pikir untuk jadi anak Tuhan lakukan ini. Akhirnya kita tidak mengerti good news. Dan kenapa saya ceritakan ini? Karena saya takut banyak orang merasa dia ikut jadi murid, ikut kelompok kecil supaya jadi anak Tuhan. Kebalik kan? Jangan-jangan kita berpikir apa yang saya lakukan supaya Tuhan selamatkan saya. Kebalik. Justru karena Tuhan sudah selamatkan saya, inilah respon saya. Pemuridan harus gospel based. Ingat, pemuridan harus berpusatkan Injil. Jualan buku nih gue. Pemuridan bukan berpusatkan this is my story, this is what I do.
Tapi itu semua harus dimulai karena apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Ilustrasi yang suka saya pakai, sekali lagi saya cerita. Kalau kamu tinggal di rumah sama papa mamamu, numpang tanya. Kalau pagi-pagi kamu bangun, nyapu kamar, bersihin tempat tidur, beresin kamar, beresin rumah. Saya mau tanya, itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak? Hah? Karena anak. Jadi jangan ya habis bersihin tempat tidur, beresin rumah, lalu bikin proposal. Papa mama, terima saya sebagai anak. Dibilang gila kau. Justru karena kamu anak. Nah sekarang coba tempatkan. Ngapain saat teduh? Supaya jadi anak Tuhan atau karena saya anak Tuhan? Karena anak Tuhan. Kenapa ikut kelompok kecil? Supaya Tuhan kasihan. Ih kasihannya udah ikut kelompok kecil. Saya mesti berkati kamu. Justru karena kamu anak, kamu meresponinya. Anugerah Allah mendahului respon kita. Kekristenan berkata Allah yang beranugerah. Tuhan yang berjumpa dengan Petrus. Bukan Petrus yang mau jadi murid. Bukan sekedar komitmen pribadi. Di dalamnya kita melihat bahwa Allah melibatkan Petrus. Dengan memanggil dia. Karena itu Tuhan menuntut ketaatan. Ketaatan bukan syarat diselamatkan. Tetapi respon karena sudah selamat. Oh hati-hati, pemuridan kita bisa bolak-balik nih. Kita merasa aku punya jasa loh, aku mau ikut kelompok kecil loh, saya punya jasa loh mimpin kelompok kecil. Tuhan harusnya terima kasih sama saya, luar biasa kan saya. Beda nih, ceritanya cerita saya. The gospel story is the kingdom story. Nanti saya jelaskan buat kita ya. Nah dan harusnya cerita ini mewarnai perjalanan kita. Coba lihat kalimat ini ya. Injil jangan kita pikir hanya buat orang yang belum percaya. Oh perlu berita Injil. Tetapi juga buat kita yang sudah percaya. Sebagai orang percaya kita perlu terus mempelajari Injil. Dan menerapkan Injil tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang waktu dia percaya Yesus, terima kasih Tuhan kau mati buat aku. Tapi seumur hidupnya, perjalanan hidupnya adalah apa yang harus saya lakukan untukmu. Apa yang harus saya lakukan untukmu. Itu jadi cara pikir dia. Ini yang dikatakan kadang-kadang Injil kita cuma pakai di awal kehidupan. Oh terima kasih Tuhan kau sudah selamatkan saya. Tapi menjalani hidup cara pikirnya dibalik. Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Apa yang saya harus lakukan? Kekristenan harus selalu dibentuk oleh Injil. Maksudnya apa? Selalu cara pikirnya. Pertama, bukan apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan. Karena saya sudah mengerti Injil. Maka apa yang Tuhan lakukan buat saya? Baru apa yang saya lakukan buat Tuhan. Selalu harus dimulai. Apa yang Tuhan lakukan buat saya. Lalu kemudian apa yang saya lakukan buat Tuhan. Oh hati-hati ya. Jangan-jangan kita cuma kenal Injil itu di bagian awal pertobatan. Menjalaninya kita jalani dengan kekuatan dan usaha kita sendiri. Salib tidak menjadi inspirasi kita. Perhatikan kalimat ini. Injil bukan hanya jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Not only the way to enter the kingdom. But Injil adalah cara hidup sebagai bagian dari kerajaan Allah. It is the way to live as part of the kingdom. Jadi teman-teman kita mesti dibentuk oleh Injil. Maksudnya apa? Perjalanan hidup kita harusnya gospel based. Karena the gospel itulah yang menjadi nilai of the kingdom. Saya kasih contoh supaya kita nggak bingung. Kadang-kadang begini loh. Kita merasa inilah yang saya sudah lakukan untuk Tuhan. Sehingga Tuhan kayaknya wajib memberkati saya. Suka gitu ya cara pikirnya ya. Dan ini cara pikir yang terbalik luar biasa. Contoh, kalau minggu ini kita mau ujian, maka hari minggunya ke gereja. Kenapa?
Tanam jasa supaya kan minggu depan mau ujian nih. Minggu ini kita datang gereja, rajin-rajin. Saat teduhnya mulai teratur banget saat teduh sampai 2 kali, sampai 3 kali gitu ya. Kayak minum obat. Pertanyaannya, kenapa saat teduh? Supaya diberkati Tuhan. Kesannya gini kan, Tuhan masa nggak berkati, kecil banget tulisannya Tuhan, aku udah usaha nih Tuhan, luar biasa. Bayangkan Tuhan kalau kau tidak berkati aku, kan aku sudah lakukan sesuatu. Sering begitu cara pikir kita? Itu nggak gospel base. Walaupun kamu Kristen, sudah percaya Injil Tuhan, tapi menjalani hidup kamu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Makanya begitu ada gagal, coba, begitu hidup kita gagal, apa yang kita periksa? Gimana saat teduhku ya? Kenapa ya? Saya bukan mengatakan Tuhan tidak bisa negur lewat saat teduh. Bisa, cara Tuhan bisa menegur, bisa. Cara Tuhan bisa menegur kita, tapi nampaknya bukan itu cara pikir kita. Cara pikir kita apa? Kalau saya sudah saat teduh harusnya nggak boleh sial. Benar? Begitu keluargamu kena penyakit. Saya begitu juga, ngalamin tuh. Ketika papa saya divonis kanker, terus mulai kepikirnya gini lagi. Tuhan, aku kan udah hamba Tuhan. Aku udah serahkan semua hidupku untuk Tuhan. Kenapa papaku kena kanker? Jadi seolah-olah kalau saya ikut Tuhan supaya papa saya gak kena kanker gitu. Jadi sebenarnya yang Tuhan siapa? Ada jaminan, Tuhan saya udah lakukan ini. Harusnya saya gak boleh ngalamin ini. Loh, hati-hati cara pikir kita balik semua. Adik kelompok kecil saya waktu itu datang, kelompok kecil terlambat. Kita kelompok kecil jam 8, dia hampir jam 9 baru datang. Rumahnya memang jauh ya. Tapi kan udah bilang bangun pagi, kita mau kelompok kecil jam 8 di kampus. Dia lari lah. Jadi ternyata naik bus, turun bus, dia lari, hampir jatuh saudara. Begitu sampai dia ngos-ngosan, kita udah di tengah lagi bahas bahan. Udah duduk dulu, kenapa? Aduh bang, sorry bang terlambat. Udah jam 9 kok, kalau kau bilang gak terlambat, keterlaluan kau. Terus kemudian saya bilang, gimana tadi? Iya bang, bangun cepet-cepet, waker udah bunyi, ternyata gue matiin alarm, akhirnya bangun. Terus ya udah, tadi waktu mau naik bus hampir jatuh. Turun bus lari hampir jatuh juga tadi. Terus tiba-tiba dia ngomong begini nih, iya ya bang mungkin gara-gara gue gak saat teduh. Sekarang saya mau tanya, saat teduh untuk apa? Untuk menghindari bala. Loh, hati-hati cara pikir kita adalah saya sudah saat teduh, Tuhan wajib berkati saya. Kita pikir Tuhan itu kayak vending machine. Pernah lihat gitu? Mesinnya ada coke-nya itu, masukkan koin 2.000, keluarlah susu ultra misalnya gitu. Enggak segitu ya, 5.000 lah ya. Masukkan uang 5.000, pasti keluar ini. Jadi kita berpikir begini, Tuhan kayak begitu. Saya masukkan ini, harus ini saya alami. Saya masukkan, harus ini saya alami. Loh, yang Tuhan siapa? Kalau pemuridan kita tidak gospel based, kau berpikir bahwa kamulah yang berjasa. Tuhan yang harus say thanks sama kamu. Bagi saya tadi malam waktu saya tantang, siapa yang mau berdiri bagi kerajaan Allah? Saya harap kamu mengerti, bukan kamu yang mulai, Tuhan yang mulai dengan melibatkan kita. Luar biasa ya, Tuhan pakai kita yang berdosa loh. Untuk membangun kerajaannya. Kadang-kadang saya pikir Tuhan terima kasih, saya gak layak. Makanya ada anak jadi pengurus pernah datang sama saya, bang, saya gak layak jadi pengurus. Bagus deh, kau yang dicari. Coba ada yang datang sama kamu, kak saya layak jadi pengurus. Mau gak kamu jadiin pengurus? Hah? Justru yang bilang-bilang gak layak itu yang kita bilang, iya dek, dengan kamu rasa tidak layak kamu terus bergantung sama Tuhan, iya kan? Kalau ada orang datang, kak saya layak jadi pengurus, tolong kakak turun. Saya yang mau jadi pengurus. Langsung kita gak jadiin pengurus, dek kau doa lagi 2 tahun ya. Sampai kau lulus baru kau jadi pengurus di rumahmu. Gospel harus membentuk hidup kita. Kalau tidak pemuridan kita pun kita pikir saya berjasa, Tuhan harus say thanks sama saya. Terbalik. Justru Tuhan sudah begitu baik. Karena itu give everything. Seperti saat teduh kita pagi ini. Ingat ya. Ke gereja jangan mikirnya begitu. Saya ke gereja supaya semua kegiatan saya lancar minggu depan. Itu berarti kamu nyogok Tuhan. Benar gak?
Kalau ada KPK surgawi, ketangkep kita semua penjilat. Harusnya ke gereja apa respon kita? 1 minggu Tuhan sudah berkati. Ini kesempatan saya bersyukur di ibadah ini. Menyiapkan diri, menyambut berkat-berkat Tuhan di minggu yang ke depan. Kadang Tuhan izinkan ada yang baik. Kadang Tuhan izinkan yang tidak baik. Terpujilah Tuhan, Dia Tuhan, aku hambanya. Jangan dibalik. Aku Tuhan, hati-hati ya, kasih berkat yang gak bagus, berkat harus baik. Jadi kamu ke gereja, kamu ikut kelompok kecil, kamu terlibat di dalamnya, gospel membentuk kamu. Tidak dibalik seolah-olah saya do something supaya Tuhan lakukan sesuatu. Ingat, Tuhan sudah mulai, Dia yang mulai semuanya. Karena itu saya meresponi, ini respon. Bahkan seluruh hidupmu kau kasih tidak bisa meresponi apa yang Dia sudah lakukan buatmu di kayu salib. Terlalu mahal harganya, terlalu besar karyanya di sana. Karena itu kita datang dengan syukur, bukan datang dengan seolah-olah Tuhan hutang sesuatu sama saya. Oh, banyak orang saat teduh. Jadi kadang-kadang saya takut tuh, MHB kalau tidak dimulai dengan ketuhanan Kristus, MHB kalau tidak didasari dengan Yesus Tuhan, Dia layak menerima segalanya. Kita jadi kepikir saat teduh, kenapa? Wah, saya udah participate something, Tuhan berkati saya. Doa, semua bab-bab MHB itu kita jadikan sebagai hukum Taurat. Tapi kalau kita tahu Dia Tuhan, maka kita akan lakukan semua itu dengan joyful. Ini responku. Kenapa? Saya sudah alami anugerahnya. Karena itu saya ingatkan lagi. Pemuridan tidak dimulai dari murid, tapi dari yang memanggil murid. Perjumpaan dengan Kristus menyadarkan Petrus, aku cuma orang berdosa. Kadang-kadang kita setelah ikut kelompok kecil makin sadarnya apa? Aku makin baik, aku makin baik. Nggak salah juga sih, dulu kamu nyontek sekarang nggak nyontek. Kelihatannya makin baik ya. Tapi harusnya kesadarannya apa? Tuhan, kalau bukan anugerahmu aku nggak lebih baik dari temanku itu. Waktu lihat orang jatuh dalam dosa, kamu punya beban dan kesedihan yang mendalam. Tuhan, kalau bukan anugerahmu, aku persis sama kayak dia. But thanks for your grace. Dan tolong saya, bagikan anugerah ini untuk orang lain. The gospel changes everything. The gospel is the way Christ transforms people, churches, and community. Saya setelah mengerti Injil ini, maka saya belajar Tuhan jangan sampai saya sombong rohani. Kadang-kadang dengan semua prestasi rohani ini seolah-olah kok saya makin tinggi naiknya. Saya jadi lupa diri. Justru dengan semua kesempatan rohani yang Tuhan berikan, perubahan-perubahan yang Tuhan berikan, saya makin bisa berkata terima kasih. Pasti bukan saya. Kalau dengan saya, kekuatan saya pasti gagal. Ini semua adalah anugerah Allah. Makanya tidak mudah ya, menyenangkan hati Tuhan itu apa sih? Jangan-jangan ibadah kita, semua yang kita lakukan bukan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan cuma embel-embel kok. Menyenangkan hati sendiri. Coba ya, saya ingatkan lagi buat yang belum pernah dengar. Ini cerita dari seorang bernama Charles Spurgeon. Dia kasih ilustrasi di khotbahnya. Kalau kalian googling langsung keluar itu ya. Charles Spurgeon menceritakan satu cerita tentang the king, the carrot, and the horse. Cerita sederhananya begini, saya parafrase saja untuk versi kita ya. Jadi ada seorang raja yang memerintah di sebuah kerajaan. Dan satu waktu ada seorang petani di kerajaannya. Petani itu melihara atau menanam wortel. Waktu dia panen, petani itu langsung ingat rajanya. Wah, kemudian dia panen, dia ambillah wortel yang terbesar dan terbaik. Dia bawa kepada raja. Waktu dia datang ke istana, dia bilang, ya raja, inilah wortel saya yang terbesar dan terbaik. Saya persembahkan untukmu ya raja.
Udah ya, udah selesai. Dia mohon diri ya. Jadi raja melihat, dia baik, terima kasih, saya terima wortelnya. Baik ya raja, saya pamit. Dia balik badan, dia pamit mau keluar. Waktu dia mau keluar, raja sangat tersentuh dengan kebaikan hatinya. Terus raja bilang, tapi bentar. Kenapa raja? Terus kemudian raja bilang, saya sangat tersentuh dengan kebaikan hatimu. Saya punya istana yang luas. Saya akan memberikan kepada kamu 1/3 kebun istana. Wow, dia senang banget. Terima kasih banyak ya raja, terima kasih banyak. Dia keluar dari istana dengan wajah yang sumringah, gembira begitu. Di luar ketemu temannya, seorang pemuka masyarakat. Hei, gembira amat sih. Habis dari mana? Oh, habis ngadap raja. Ngadap raja kok gembira amat? Iya, tadi saya ngasih wortel. Ngasih wortel kok gembira? Iya, raja kasih sama saya 1/3 kebun istana. Oh gitu. Wah, temennya ini pulang ke rumah. Wow, dia mikir-mikir. Ngasih wortel dapat 1/3 kebun istana. Wah, dia besok paginya dia gak punya wortel teman-teman. Dia pelihara kuda. Oh, besok paginya dia carilah kudanya yang terbesar dan terbaik. Dia mau ikutin jejak temannya. Dia bawa sama raja. Wah, dia bawa masuk istana raja. Dia bilang, ya raja, inilah kuda saya yang terbesar dan terbaik. Terimalah ya raja. Raja mah seneng aja dikasih kuda ya. Baik, terima kasih. Saya terima kudanya. Terus orang itu nunggu. Terus raja bilang, loh, kenapa? Kan mau ngasih kuda, ya udah terima kasih, saya terima kudanya. Dia nunggu lagi. Oh, raja baru ngeh. Oh, kamu pikir kayak temenmu kemarin. Lalu raja bilang begini, temanmu kemarin datang, memang dia mau kasih wortel itu untuk saya, kata raja. Hari ini kau datang, kau tidak sedang persembahkan kuda itu untuk saya. Kau persembahkan kuda itu untuk dirimu sendiri. Ini tagline ilustrasi ini dalam bahasa Inggris. The gardener gave me the carrot. Petani kemarin memberikan kepada saya wortel. But you today, you gave yourself a horse. Kamu lagi ngasih kuda itu untuk siapa? Dirimu sendiri. Ayo datang sama Tuhan, memang untuk Tuhan atau untuk diri kita? Tuhan, saya satu dulu supaya saya diberkati gitu. You are giving yourself a horse. Beda ya. Kalimat ini coba dicerna. Do not obey God to get things. Obey God to get God. Jangan sok-sok kelihatan taat tapi ternyata taat demi sesuatu buat diri kita. Hei penjilat-penjilat, KPK Sorgawi gampar mati kita semua ya. Makanya Tuhan murnikan terus ibadah kita. PMK harus kembali. Semua program kita adalah respon kita kepada Allah. Karena itu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa Tuhan sudah berkati kita? Kadang-kadang kita memang suka lupa berkat Tuhan ya. Selalu kita maunya antisipasi ke depan. Lalu Tuhan saya mesti lakukan ini supaya diberkati. Lakukan ini supaya diberkati. Kita lupa sudah begitu banyak kebaikan Tuhan yang dia nyatakan buat kita. Love the giver more than the gift. Orang tua kalau pergi anak suka nitip mainan gitu. Papa mama jangan lupa mainan. Anak kecil gitu ya, papa mama jangan lupa mainan. Begitu papa mamanya pulang, papa mama mana mainan? Begitu dikasih mainan, anaknya mana? Pergi. Kenapa pergi? Siapa yang lebih cinta, papa mamanya apa mainannya? Oh mainannya. Mungkin padahal papa mama pulang dari jauh pengen meluk-meluk anak dulu, pengen cium-cium dulu. Tapi begitu dapat mainannya, bye-bye papa mama. Jangan-jangan kita lebih suka berkat Tuhan ketimbang Tuhannya. Ini yang kedua. Murid yang mengenal Tuhannya dan murid yang mengenal dirinya, dia tahu makin jelas ngerti siapa dirinya. Dan kemudian panggilan untuk menjadi murid yang memuridkan. Nah ini menarik ya.
Kalau teman-teman perhatikan, akhirnya ada panggilan di ayat 10. Apa kalimatnya? Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Perhatikan ya, menjala manusia ini gambaran yang unik lah ya. Saya pikir Tuhan Yesus pandai sekali memberikan kepada kita sesuatu yang catching our attention. Petrus nelayan, biasanya nangkap ikan hidup yang akhirnya bakal mati. Sekarang Petrus disuruh menangkap orang yang mati secara rohani, membawanya ke dalam kehidupan kekal. Ini kalimat yang saya suka dari R.T. France, seorang komentator penulis tafsiran Lukas. Kalimatnya dalam bahasa Inggris. While fishermen snatched the living fish away to their death, Peter and other disciples will be engaged in snatching spiritual dying people away to life. Tuhan membawa Petrus dan teman-temannya. Bawalah mereka yang mati secara rohani untuk hidup. Nelayannya bawa ikan hidup jadi mati gitu ya. Ini bawa orang yang mati jadi hidup. Apa yang Tuhan berikan? Saya kasih kalimatnya begini. Yesus memberikan cerita yang baru bagi Petrus dan para muridnya. Kadang-kadang waktu saya melihat Petrus sadar, oh Tuhan, aku berdosa. Saya makin menyadari perjumpaan dengan Tuhan ada dua hal yang terjadi. Pertama, kamu sadar dirimu, tentu sadar Tuhan ya, kenal Tuhan yang seperti tadi. Tapi kedua sadar dirimu dan kedua sadar misi Allah. Karena setiap kali cara Tuhan unik sekali. Ketika orang-orang itu berjumpa dengan dia, Tuhan aku berdosa. Demikian juga Yesaya. Aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Langsung Tuhan panggil. Siapa yang mau pergi untuk mereka? Baru Yesaya jawab, ini aku utus aku. Kesadaran akan diri. Ternyata tidak berhenti sampai iya aku berdosa. Tuhan kasih cerita yang baru. Cerita lebih luas bukan cerita dirimu. Sekarang lihatlah kerajaanku. Lihatlah bagaimana orang-orang yang mati secara rohani. Panggillah mereka, jalalah mereka masuk ke dalam cerita besar Allah. The story is not finished. Tuhan pakai orang-orang yang sudah berjumpa dengan dia secara pribadi. Ceritanya bisa beda. Saya waktu masuk kampus dulu ya, cerita hidup saya tuh begitu tuh. Anak daerah datang, saya PMDK dulu masuk UI ya, jadi agak bangga juga ya. Kenapa bangga? Sebenarnya nggak bangga amat sih ya. Karena saya salah jurusan saudara. Singkat cerita saya pikir komunikasi itu jurusan telekomunikasi. Saya kan dulu anak IPA ya. Jadi mikir-mikir, wah belajar satelit. Ih kaget begitu di dalam. Hah? Belajar sosiologi, antropologi, ini makanan apa gitu ya. Tapi puji Tuhan lah masuk UI, lalu kemudian cerita besar saya yang saya bawa dari kampung, dari daerah adalah bagaimana saya berhasil kuliah di universitas yang baik. Dan kemudian di situ saya akan keluar kuliah dengan baik, nilai tinggi, IP besar begitu. Dan kemudian bisa kerja, uang banyak. That is my life story. Masuk persekutuan pertama kali. Khotbah pertama yang saya dengar di UI. Kalimatnya apa? Kalau kau punya cita-cita yang besar untuk dirimu, ingat, penciptamu pasti punya cita-cita yang jauh lebih besar buat dirimu. Hah? Saya harus katakan hari ini, persekutuan mahasiswa itu yang merusak masa depan saya. Dasar perusak masa depan. Kalau saya ikuti cerita hidup saya, mungkin saya presenter di TV sekarang, saudara. Gitu ya. Ceritanya jadi begini, kira-kira begitu ya. Tapi saya tidak pernah menyesal karena saya terhisap dengan cerita not about my own story. Kalau Tuhan panggil kamu jadi jurnalis, jadi presenter, that is your calling. Gumulkan sungguh-sungguh. Tapi jangan kemudian jalani hidup tanpa tahu Tuhan mau apa. Tuhan ganti cerita hidup saya. Cerita saya dulu tentang saya dan saya. Alex dan Alex. Paling jauh Alex dan keluarganya Alex. That is the rest of my story. Tuhan ganti. No, this is not about you. This is about my kingdom.
Sehingga begitu masuk di kampus, ketemulah orang-orang yang kadang-kadang saya mikir ini orang gila-gila semua nih. Ketemu orang-orang persekutuan yang saya lihat, loh kok mau hidup untuk orang lain. Saya ketemu PKK saya sampai kaget gitu loh. Dia dari Fakultas Teknik mau datang ke FISIP. Dulu soalnya gak cukup PKK laki-laki kami. Diimpor lah dari fakultas lain. Itulah saling menolongnya ya. Yang kuat menanggung yang lemah. Mesti begitu, yang kuat nanggung yang lemah. Yang lemah jangan sotoy gitu. Gue tanggung yang gak mau, biarin aja gue lemah. Itu mah orang bodoh. Nanti gitu ya, kalau kalian nanti masuk di kelas-kelas, lihat tuh. Ih, kami PKK-nya 15. Atau yang satu, kami PKK-nya cuma 15. Kami PKK-nya cuma gak ada. Lebih sedih kan? Mungkin yang 15, oke deh kasih 1 buat yang gak ada. Bisa gitu. Yang kuat menanggung yang lemah. Jadi ceritanya kemudian dibalik begitu rupa. Waktu itu akhirnya jadi pemikiran saya teman-teman. Waktu itu saya aktif di Paduan Suara Mahasiswa UI. Ya mungkin karena saya juga akhirnya menyadari saya punya, ini setiap orang kan punya kapasitas yang beda. Ini cerita saya, apa ceritamu? Indomie banget sih. Dalam pergumulan saya dengan Tuhan, saya harus katakan saya harus memilih. Saya tinggal di Depok, latihan paduan suara kami di Salemba. Saya terbatas, anak kos, uang yang dikirimkan orang tua terbatas. Waktu itu saya bergumul. Satu sisi kalau saya nyanyi, talenta saya berkembang. Saya suka nyanyi. Tapi di sisi lain, saya juga ditawarkan jadi PKK dan jadi pengurus. Dalam pergumulan saya di hadapan Tuhan, saya memilih lepaskan paduan suara. Waktu itu kami mau ke Italia. Italia gak ada duit, gak apa-apa kita cari bareng-bareng Lex, ayolah jangan keluar gitu. Tapi saya pikir Tuhan dalam pergumulan saya, satu sisi suara saya berkembang, banyak orang mendengarnya. Tapi kalau saya invest untuk kerajaan Allah, ini nilainya kekal. Bukannya gak mau eksis, saya mau banget eksis. Tapi saya akhirnya dibukakan cerita yang baru, bukan ceritamu. Ada orang yang Tuhan berikan untuk dipimpin. Tidak ada pemimpin kelompok kecil. Waktu itu saya udah megang 1, akhirnya saya pegang 1 lagi. Tuhan kasih cerita yang baru. Bukan cerita oh aku berdosa. Oh Tuhan terima kasih kau selamatkan aku. Terima kasih Tuhan potensiku berkembang. Tuhan kasih cerita Alex. Jangan titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Belajar hidup untuk Tuhan dan sesama. Wow. Saya ingat pertama kali saya dapat visi pelayanan mahasiswa. Mungkin itu dari seorang senior PO. Persekutuan di kampus kami namanya PO. Dia datang ke kosan saya. Dia kalau datang ya kosan saya itu di daerah Margonda situ ya. Di gang dekat Kober situ. Jadi kalau orang lewat itu suka mampir. Dan saya kamar paling depan. Jadi sering tuh senior-senior gitu. Alex bagi minum dong gitu ya. Nah datanglah gitu ya. Nah karena saya laki-laki, beberapa yang datang kan perempuan, jadi mesti terima di ruang tamu. Saya ingat tuh senior saya waktu itu, ketua PO datang, dia cewek saudara ya. Alex gitu. Oh, iya kak, saya kadang-kadang kalau saya lagi mau tidur bodo amat lu teriak gitu ya. Tapi saya tahu ini suara si kakak itu, saya bukain lah pintu. Kak, Lex bagi minum dong, ayo kak kita masuk ke ruang tamu di ibu kos saya gitu ya. Terus kemudian ngobrol-ngobrol di situ. Tiba-tiba di situ dia cerita-cerita saudara. Tiba-tiba dia nangis. Dia bilang, Lex sedih gak sih lihat teman-teman kita yang gak mau ikut kebaktian. Mereka gak tahu hidupnya seperti apa. Dia nangis di situ. Saya kan bingung gitu. Dalam hati saya, aduh kak berhenti nangis. Nanti ibu kos bilang apa nih. Lu kenapa nih bertanggung jawab lo. Gitu ya kali ya. Tapi waktu dia nangis begitu. Saya jadi amazed saudara. Kenapa? Kok ada orang yang mau nangis buat orang lain? Kapan terakhir kali kamu nangis? Kalaupun kapan terakhir kali kamu nangis, tanya lagi, kamu nangis gara-gara apa? Kejepit pintu juga bisa nangis. Diputusin pacar bisa nangis. Mungkin tangisan-tangisan kita adalah hanya tentang diri kita. Saya ketemu seorang yang mau menangis untuk orang lain. Dan waktu itu saya kaget. Saya sampai mikir, wow, ada ya orang kayak gini ya. Di situ saya dapat beban. Visi itu menular ya. Dia nularin saya di kosan saya. Habis itu gantian gue yang nangis buat jemaat. Jemaat yang gak kenal kita siapa. Jemaat yang kadang-kadang juga cuek banget diajakin. Kita kasih undangan, entar lagi kita temuin undangan di tempat sampah.
Orang-orang sedih banget ya. Sampai waktu kakak itu bilang begitu ya, siapa ya yang mau perhatikan mereka? Ya susah banget lo cari pengurus di FISIP ini, sedikit laki-laki yang mau. Dalam hati kakak, gue mau deh gitu. Ya loh, dia kasih saya sebuah cerita yang di dalamnya saya jadi sadar, this is not my life story. Saya masuk UI, saya pikir ini cerita saya dan kebanggaan. Gue lulusan UI. Gue bagus loh prestasinya. Gue berkembang loh segalanya. Tapi Tuhan berikan dengan anugerahnya engkau jadi berkat buat orang lain. Bukan cuma pikir tentang dirimu. Ya saya tetap bisa eksis juga ya. Gimana caranya? Banyak cara. Bang Niko tahu-tahu minta saya jadi MC weddingnya dia. Ya, kok bisa Nik waktu itu ya? Jadi kayaknya eksis saya tersalurkan untuk menjadi berkat di pernikahan Bang Niko. Saya masih mahasiswa waktu itu ya, masih mahasiswa. Bang Niko merit berani minta saya gitu ya, nggak bayar profesional gitu ya. Kita kan namanya teman-teman gitu. Dan sejak itu karir saya dalam dunia MC wedding berkembang. Jadi sekarang gitu tuh, adik kelompok kecil menikah Bang MC ya, adik kelompok kecil menikah Bang MC ya. Kadang-kadang saya mikir Tuhan gantiin ya dengan cara yang lain. Tuhan gantiin, mungkin saya senang tampil di depan orang, bicara, nyanyi. Cara Tuhan ajaib. Tapi waktu saya memilih taat untuk melakukan misinya, saya nikmati itu. Ceritanya bukan tentang engkau dan saya. Ceritanya tentang Yesus yang sedang berkarya melalui ketaatan kita. Beberapa waktu yang lalu istri saya cerita, dia duduk samping satu anak. Lalu anak itu bilang begini sama istri saya lagi pembicara. Terus waktu itu saya ingat saya lagi sampaikan cerita pertobatan saya. Dan bagaimana saya jadi hamba Tuhan. Karena waktu itu saya cerita papa saya gak setuju. Pokoknya papa saya gak mau ngomong sama saya 1 tahun lebih. Pokoknya masih tinggal di rumah tapi dia pokoknya gak peduli gitu ya. Kalau saya dia gak... Karena dia maunya saya tuh jadi orang yang ya kalimatnya dia sebenarnya menarik ya. Mungkin karena bapak saya melihat banyak hamba Tuhan yang gak benar. Dia bilang saya gak rela lihat anak saya minta-minta uang jemaat. Jadi gambaran dia hamba Tuhan itu minta-minta uang jemaat. Waktu itu saya bilang sama bapak saya, gak minta kok dikasih. Beda kan? Habis pelayanan ada yang ngasih, siapa suruh ngasih. Gitu kan? Udah argumentasi akhirnya papa saya bilang terserah kamu. Nah saya udah doa waktu itu. Kalau dia bilang terserah berarti ya. Doa saya pokoknya gitu. Tuhan tolong nih. Karena ya namanya orang tua berharap yang baik buat anak ya. Saya ngerti juga. Waktu itu saya cuma berdoa Tuhan tolong saya tidak membantah. Saya minta izin terakhir kali. Pak saya mau masuk pelayanan. Terserah kamu. Yes puji Tuhan. Wah tapi saya nggak diajak ngomong setahunan tuh. Saya lagi cerita itu. Dan waktu itu anak itu nyenggol istri saya. Dia bilang gini, Kak, puji Tuhan ya Bang Alex taat. Terus istri saya bilang kenapa? Puji Tuhan Bang Alex taat panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Kenapa Dek? Terus dia bilang, waktu saya mahasiswa baru di kampus saya Bang Alex pembicara KKR. Di situ saya terima Yesus Kak. Lalu dia kaitkan ceritanya dia. Dan saya dengar ini setelah 10 tahun lebih. Ceritanya dia kaitkan dengan cerita saya. Cerita saya kaitkan dengan ketaatan saya kepada Allah. Ternyata ketaatan saya kepada Allah yang waktu itu saya rasa cuma pergumulan saya dan papa saya dan keluarga saya. Ketaatan saya yang mungkin hanya 1 titik dalam hidup saya. Ternyata Tuhan pakai jadi berkat buat anak ini. Kau tidak pernah tahu the rest of the story. Tapi the story is still going on. Ketika engkau dan saya terhisap dalam ceritanya Allah. Ceritanya Petrus bukan lagi jadi penjala ikan. Sekarang jadi penjala manusia. Waktu Petrus taat mungkin Petrus cuma mikir, oh aku taat. Ya udahlah ini urusan pribadiku taat. Tapi karena Petrus kita ada, benar gak? Kita kan terhisap juga dalam ceritanya Petrus. Untuk mengasihi saya. Dulu saya mikirnya gitu. Wah Tuhan sayang banget sama Alex. Luar biasa. Lalu saya lihat ke atas. 2 PKK saya angkatan 88.
Jadi saya mikir gini, saking cintanya Tuhan sama yang namanya Alex, dia bangkitkan seorang PKK untuk melayani Alex. Hebat ya. Terus tarik lagi ke belakang. Saking cintanya Tuhan sama PKK saya, Tuhan bangkitkan PKK dia sebelum dia. Oh, berarti saya lihat abang itu dan PKK saya adalah cara Tuhan mengasihi saya. Terus lagi lu runut ke atas. Lama-lama saya pikir ini, this is not my story. Cerita hidup saya terkait dengan orang-orang yang akhirnya Tuhan hadirkan. Engkau mungkin menjadi jawaban doa cintanya Tuhan untuk adik-adikmu yang kau layani dalam kelompok kecilmu. This is not only your story. Kita bisa amazed, terima kasih Tuhan, indah sekali Tuhan mengasihi saya. Tapi ternyata saya harus mengatakan, Tuhan terima kasih. Ini adalah cerita besarmu yang sedang engkau rangkai mengasihi dunia ini. Ayo ingat PKK-mu. Ingat PKK-nya PKK-mu. Gak tahu bang, ingat aja. Ingat PKK-mu punya PKK punya PKK. Dan waktu kau ingat cinta Tuhan buat engkau, tempatkan dirimu jadi cara Tuhan mengasihi dunia ini. Kalau kita bisa melihat Alkitab seperti itu, saya skip beberapa bagian ya, maaf. Nanti kalau ada waktu kalian baca. Di dalam Lukas ini, the hero of the story, semua penggenapan perjanjian lama itu adalah Yesus. You have to know the Bible is not only a collection of stories. Tetapi Alkitab itu adalah sebuah single story. Dan cara pandang ini, di akhir hidup Yesus, menurut versi Amanat Agung Lukas. Versi Amanat Agung Lukas itu di Lukas 24 tadi. Nanti kalian lihat ya, ini versi Amanat Agungnya Lukas. Dan bagi saya menarik, sebelum Yesus mengatakan pergi dalam konteks itu, dia menjelaskan bahwa seluruh kitab suci adalah tentang dia. Jadi akhirnya saya memberikan beberapa prinsip di sini. Ketika kamu bisa melihat Alkitab as a single story, the grand narrative yang Allah berikan, maka kamu bisa melihat ini adalah sebuah mission life. Masih ingat Kisah Rasul 1? Muridnya nanya apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang bukan Israel aja. Tapi cara Tuhan jawab agak beda ya. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Ceritamu bukan Israel, tapi the world. Makanya Matius langsung menggunakan pergi. Jadikan semua bangsa muridku. All nations. Kalau engkau melihat Alkitab sebagai single narrative, single story, you will know this is the mission life. Dan yang menarik ini nih. Kalau kamu lihat Alkitab sebagai satu kesatuan, kamu akan mengerti cerita utamanya bukan dirimu. Kadang-kadang nggak salah ya baca Adam, baca Abraham. Tapi biasanya gini, begitu kita baca Abraham, lalu kemudian kita pikir hero-nya Abraham. Lalu kita niru Abraham kan? Oh, Abraham beriman. Jadi kemudian yang muncul di pikiran kita, apa yang saya harus tiru dari Abraham? Apa yang saya harus tiru dari Habel? Apa yang saya harus tiru dari Yusuf? Apa yang saya harus tiru? Jadi akhirnya kalau kita hanya melihat the Bible as a collection of stories, kita pikir ini cerita tentang tokoh-tokohnya saja. Dan lama-lama kita jadi moralis. Kenapa? Lakukan. Apalagi yang mesti saya lakukan? Saya mesti niru Abraham. Saya mesti niru Yusuf. Saya mesti niru Musa. Jadi terus kita lihat adalah apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kamu melihat the Bible as a single story, perhatikan kalimat saya. Bukan sekedar apa yang harus saya lakukan. Orang yang hanya sibuk apa yang harus saya lakukan terjebak dalam moralis. Fokusnya kepada performance. Aku mesti ngapain lagi ya? Aku mesti ngapain lagi ya? Tapi kalau dia lihat ke salib itu, dia akan mengerti. The story is not about me, but about Jesus. Yang kemudian Yesus itu melibatkan saya. Ceritanya tentang siapa? Tentang Allah. Segala kemuliaan bagi siapa? Bagi saya. Enggak dong.
Kadang-kadang benar loh, kalau saya cuma melihat cerita Alkitab sebagai cerita-cerita, saya kayak Musa, saya sudah kayak Musa. Puji Alex. Puji diri, haleluya. Terpujilah Alex. Kenapa? Karena saya melihat tokohnya Musa, hero-nya Musa, lalu kemudian saya mau jadi kayak Musa. Kalau saya udah lakukan yang Musa lakukan, sayalah fokusnya. Tapi ketika kita melihat the Bible, apa yang Yesus lakukan, maka the real hero is Jesus. Bukan kita. Segala kemuliaan buat Yesus. Karena itu ingat kalimatnya Richard Chin tadi malam ya. If Jesus is not the hero of your story, actually you haven't told your story. Because it's Jesus' story. Bahkan yang menarik, Sinclair Ferguson memberikan satu kalimat, sederetan kalimat yang mengkaitkan bagaimana Yesus digenapkan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama. Jadi misalnya begini, kalau semua perjanjian lama tentang Yesus berarti ada bayangan Kristus dalam Adam. Benar nggak? Nah ini dilakukan oleh Paulus. Bagaimana Paulus mengkaitkan Yesus itu kayak Adam kedua. Itu menarik ya. Jadi sebenarnya cerita Adam sedang menunjuk kepada Adam yang kedua. Kalau semua cerita perjanjian lama tentang Yesus, coba lihat kaitannya ya. Berarti cerita Adam tentang siapa? Tentang Yesus, Adam kedua. Cerita Yusuf tentang siapa? Tentang Yesus. Ceritanya Musa tentang siapa? Tentang Yesus. Makanya Yesus adalah Musa yang lebih baik. Yesus adalah Adam yang lebih baik. Yesus adalah Yusuf yang lebih baik. Dia pakai kalimat ini. Jesus is the true and better. Kalau kita bisa lihat Alkitab as a single story, maka semua tokoh di perjanjian lama kita lihat shadow-nya, bayangannya yang digenapkan dalam Kristus. Kita lihat video berikut ya. Ini video yang menggambarkan itu. The Bible as a single story, then you will see Jesus. Silakan. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative in which every story, every character points beyond itself to one who is greater. The story of Adam and Eve is not just about the first man and woman. There is a true and better Adam who passed the test in the garden and whose obedience is ascribed to us. There is a true and better Abel who, though innocently slain, has blood that cries out not for our condemnation, but for our acquittal. There is a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go out into the void to create a new people of God. There is a true and better Isaac, the son of laughter, of grace, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. There is a true and better Joseph, who at the right hand of the king forgives those who betrayed and sold him and uses his new power to save them. There is a true and better Moses who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. There is a true and better rock of Moses, who struck with the rod of God's justice now gives us water in the desert. There is a true and better Job, the truly innocent sufferer, who then intercedes for and saves his foolish friends. There is a true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. There is a true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life to save his people. There is a true and better Jonah, who was cast out into the storm so that we could be brought in.
There is a true and better Passover lamb, innocent, perfect, helpless, slain so the angel of death will pass over us. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, and the true bread. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative that points to one person, Jesus. Bagaimana cerita besar ini membentuk pelayanan kita. Sudah ada banyak pendekatan yang terjadi dan kita lihat kalau akhirnya misalnya bagaimana pemuridan kita di dalam konteks kisah besar. Nanti kita akan mendalaminya di dalam profil pemuridan sore nanti. Jangan lupa baca 26 sampai 34. Bagaimana membentuk penginjilan kita. Saya kutip satu cerita atau satu poin penginjilan tentang the big story. Ini the big story evangelism. Dia mengatakan kalau kita mengerti cerita besar itu, maka tujuan penginjilan kita tidak berhenti sampai orang ambil keputusan terima Yesus. Tapi bagaimana mereka yang sudah terima Yesus mengalami transformasi. Karena ceritanya belum selesai. Unik juga nih ya, jadi cara pandang kita dibentuk lebih luas. Dulu kalau penginjilan yang penting dia terima Yesus. Kayaknya sudah selesai tugas kita ya. Tetapi harusnya kita membawa dia lebih jauh. From decisions to transformation. Dulu kadang-kadang kita pikir, oh Tuhan selamatkan engkau. Jadi individual banget keselamatan itu. Oh saya diselamatkan. Tapi waktu engkau belajar cerita besar, Tuhan selamatkan kamu supaya kamu dilibatkan dalam community yang membaharui dunia ini. Dan kalau penginjilan kita berdasarkan the big story, maka fokus kita bukan nanti masuk surga. Nanti masuk surga, seolah-olah dunia ini gak ada gunanya. Tetapi kita mengatakan surga itu pasti ada. Tetapi di dalamnya engkau punya misi. Sebelum new creation, you are now living a mission. Ya, nah, coba lihat videonya ya. I want to tell you the big story. I want to describe the gospel to you. The big story is God's story and what He's doing on the planet. You'll see that the big story that we're going to walk through has 4 parts. Creation, fall, redemption, and mission. The Christian worldview says that in the beginning, when the world was started, God designed the world for good. God created this world we live in and He made it good. And God made us, each of us for Himself. You were made for God. But if that's true, we've got to look around and say, what went wrong? How do we explain all of the evil and suffering around us? We were designed for good, but secondly, we were damaged by evil. Each one of us, in our own way, has experienced fractured relationships with people. Each one of us has experienced this broken relationship with God. Each one of us, in our own different ways, have abused the planet. We turned everything in. We made it all about us. We're damaged by evil. But the good news is that God loves us and loves the world too much to leave us that way. And He sent Jesus into this broken world to restore us. And so Jesus restores all things for better. When Jesus died on the cross, it showed that that damage, that death, that disease and evil would not have the last word. That Jesus overcame it and offers us a life that also can overcome evil. When you join the Jesus Revolution, when you become a follower of Jesus, you become one of God's agents, an agent of change in a broken world. God transforms you and then sends you to help transform a broken world. This big story moves us from decisions to transformation. It moves us from individualism to community. The big story moves us from the afterlife to the mission life. The goal of the Christian faith is to transform you here, make you part of a community that is sent out together to heal a broken world and bring God's kingdom now. Banyak yang berubah sebenarnya dalam wawasan kita waktu kita bisa lihat God's kingdom. Makanya pertanyaan saya tadi malam, coba jawab lagi. Kenapa Tuhan selamatkan saya? Kalau kamu masih jawabnya, ya supaya saya ke surga, kamu mesti coba belajar lebih dalam lagi. Ternyata Tuhan punya misi, saya yang diselamatkan membangun kerajaannya. Terakhir,
Murid yang melihat kemuliaan panggilan dan juga rela bayar harga. Ini diperdalam nanti di dalam PA kita ya. Tapi saya mau melihat kemuliaan panggilan ya. Luar biasa, ada satu lagu yang kita suka nyanyi ya. Panggilanmu lebih tinggi serta mulia. Kalau orang bisa melihat panggilan Tuhan lebih tinggi, lebih mulia. Higher calls causes them to abandon their nets. Panggilan yang lebih tinggi itu membuat mereka mengabaikan, luar biasa ya. 2 perahu ikannya hampir tenggelam itu. Bagi mereka nothing compared to Jesus. Timothy Keller kalimatkan begini ya, bagi saya luar biasa. Jesus cannot be just like. Dia punya Facebook, orang kalau lihat Facebook like gitu ya. Dia bilang no, Jesus cannot be just like. His claims make us either kill him or crown him. Kalau kita bilang Yesus raja berarti dia ditinggikan. Kalau kita bilang dia bukan raja, oh matiin aja, bodoh amat sama Yesus. Apakah engkau makin cinta Tuhan? Kalimat Dietrich Bonhoeffer. When Christ calls a person, he tells them to come and die. Katanya siapa itu yang conquer Amerika? Christopher Columbus. Dia kalau pergi ke satu daerah, begitu sampai ke sana apa yang dia lakukan dengan prajuritnya? Dia bakar perahunya. Kenapa? Supaya tidak ada prajuritnya yang melarikan diri. Waktu saya renungkan kalimatnya Dietrich Bonhoeffer, iya ya. Ikut Yesus, tinggalkan segala sesuatu, serahkan kepada Tuhan. Dan kalimat ini dari satu renungan saya baca. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, iya. How amazing it is that Jesus, the Holy Son of God, would use sinful people like Peter to help accomplish His saving work in the world. Kalau diganti Peter dengan namamu, coba baca nama kita masing-masing ya. Kalau kamu namanya Peter ya puji Tuhan pas. Ya, 1, 2 ya. How amazing it is that Jesus, the Holy Son of God, would use sinful people like Alex to help accomplish His saving work in the world. God transforms sinners into servants. Saya tutup dengan lagu Bapak Mangapul Sagala yang saya renungkan lagi tadi malam kalimatnya. Banyak manusia hidup percuma tak tahu kemana arah hidupnya. Mereka berjuang dalam dunia cari kesenangannya, tapi akhirnya mereka akan binasa. Sebenarnya bait berikutnya memberikan pertanyaan, siapa yang mau pedulikan mereka? Dijawab, mereka yang tak hidup kejar harta fana, rela membayar harga demi hidup sesama, serahkan diri, beritakan Injilnya. Kalau engkau berkata Tuhan di sini saya, kalau Tuhan panggil saya mau hidupi cita-cita besar-Mu ya Allah. Bukan my story but your story. Will you dream with me? Maukah bermimpi bersama saya dalam cerita besar Allah? Serahkan diri jadi PKK. Serahkan diri jadi kalau masih AKK jadi AKK yang sungguh-sungguh, satu waktu jadi PKK. Yang sudah PKK jadi PKK sungguh-sungguh. Yang ketua tim inti jadi tim inti yang sungguh-sungguh. Kerjakan misi Allah. Kalau Tuhan panggil bebanmu jadi hamba Tuhan, doa sungguh-sungguh. Kalau Tuhan panggil kau jadi hamba Tuhan masuk dalam pelayanan mahasiswa. Mungkin Tuhan gerakkan kamu jadi staf dalam pelayanan perkantas. Kalau itu jadi doa dan kerinduanmu, membangun kerajaan Allah. Mari serahkan diri. Tuhan bangun kerajaannya melalui manusia-manusia. Siapa yang mau pedulikan mereka? Mereka yang tidak hidup kejar harta fana. Mereka yang rela bayar harga demi hidup sesama. Serahkan diri, beritakan Injilnya. Mari kita berdoa. Ambil waktu sebentar berdoa.
minta Tuhan gelisahkan hati kita melihat dunia yang tidak berpengharapan. Kampus kita, kota kita, dan lihat dirimu. Sudahkah kau jawab panggilan itu? Saya minta Mas Pur boleh tutup di dalam doa untuk sesi ini. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami diingatkan panggilan agung-Mu. Panggilan agung-Mu itulah yang mendahului kami menjadi murid. Panggilan agung karena anugerah. Panggilan agung yang mulia. Panggilan agung yang sangat bermakna buat Petrus dan para murid yang lain. Dan panggilan yang sama yang sekarang ini diperdengarkan kepada kami. Panggilan untuk pertama-tama datang kepadamu. Pertama-tama menikmati Engkau. Pertama-tama menikmati anugerah keselamatan darimu. Panggilan yang menolong kami untuk melihat siapa diri kami sesungguhnya. Panggilan yang membedah motivasi kami mengikut Engkau. Panggilan yang membedah siapakah yang bertahta dalam hati kami sesungguhnya. Dan panggilan yang mendesak kami, menggerakkan kami untuk melihat siapa sekitar kami. Panggilan yang menolong kami melihat siapa Allah, siapa kami, siapa sesama kami, dan apa artinya Allah untuk seluruh dunia ini. Tolong kami ya Tuhan, memaknai dengan dalam panggilan agung-Mu. Tolong kami memaknai dengan dalam apa artinya Engkau selamatkan kami. Kingdom building disciples who are in line with the gospel. Biarlah itu menjadi pemaknaan yang dalam hari ini. Terima kasih untuk benaran-Mu pada pagi ini. Biarlah kami menjadi murid-murid yang inline dengan gospel, inline dengan panggilan-Mu yang mulia. Sehingga kami bisa dipercayakan, dianugerahkan, diberi kekuatan, kemampuan, kuasa untuk menjadi murid-Mu dan membangun kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan difoto. Pertanyaan untuk diskusi kelompok nanti. Secara sederhana masih bicara tentang dirimu. Apa yang Tuhan ingatkan untuk engkau tinggalkan demi membangun kerajaan Allah. Mungkin ada motivasi yang salah, ada dosa. Atau apa yang Tuhan ingatkan untuk engkau bangun. Setelah mendengar firman, biarlah hari ini engkau juga boleh minta Tuhan tolong hidupmu. Seperti firman yang telah kita terima, mari meresponi panggilan Allah dengan memberikan seluruh hidup kita, menyelamatkan jiwa yang tersesat, melayani yang lemah dan berbeban. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanah agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi
Seperti nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Sebab kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati dan sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kami siap Tuhan mengambil bagian dalam rencana Agung-Mu. Kami rindu Tuhan bawa persembahan banyak jiwa yang terhina. Di dunia ini yang Kau kasihi, pakailah kami di sini. Jadikan kami murid sejati yang berbuah banyak dan mengasihi. Berpeganglah kami semua, ambil bagian dalam pekerjaan keselamatan. Oh Tuhan, jadikanlah dunia ini dunia baru yang memandang kepada salib Kristus sepanjang masa. Syukur kami menjadi bagian dalam membangun kerajaan-Mu. Karena sungguh itu semua adalah anugerah Tuhan. Respon kami adalah apa yang Tuhan sudah terlebih dahulu lakukan bagi kami. Kalau Engkau sudah memberikan segalanya buat kami, biarlah kami yang dilibatkan juga belajar memberikan segalanya bagi pembangunan kerajaan-Mu. Berikan kami kerja keras, motivasi yang dalam, semangat yang berkobar-kobar untuk kembali membangun kerajaan-Mu di kampus, di kota, di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Untuk ibadah ini tolong waktu sebentar. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.